Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Talita Nisrinawati dengan NIM 44412300155. Di sini ada yang udah tahu belum sih aku mau bahas apa? Ya, jadi di sini aku mau bahas materi mengenai uji hipotesis satu populasi dengan ragam tidak diketahui. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, seperti yang sudah aku bilang, di sini aku mau bahas mengenai uji hipotesis satu populasi ragam tidak diketahui. Langsung saja. Nah, teman-teman sebelumnya ada yang penasaran nggak sih kata hipotesis itu berasal dari mana sih? Nah, jadi kata hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo itu berarti sementara dan tesis memiliki arti pernyataan atau sebuah teori. Lalu untuk pengertian uji hipotesis sendiri adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait populasinya. Nah, teman-teman, jadi tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk membuat keputusan apakah suatu hipotesis nanti yang kita uji ini ditolak atau diterima. Di sini juga ada pengertian mengenai uji hipotesis satu populasi. Uji hipotesis satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, sebelum kita melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu kita itu mengambil sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujiannya. Nah, selanjutnya itu ada pengertian mengenai uji hipotesis satu populasi ragam tidak diketahui. Uji hipotesis satu populasi ragam tidak diketahui adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara rata-rata sampel dari satu populasi dengan rata-rata populasi yang sebenarnya. Ketika varian populasi tidak diketahui, varian sendiri adalah ukuran penyebaran data dalam populasi. Nah, varians ini nama lainnya yaitu adalah ragam. Lalu, uji hipotesis satu populasi ragam tidak diketahui sering juga disebut dengan uji T atau tetes. Apa sih itu tetes? Nah, tetes ini adalah tes hipotesis yang digunakan oleh peneliti untuk membandingkan rata-rata populasi untuk suatu variabel. Uji T ini mengikuti distribusi T yang sesuai ketika ukuran sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini terdapat seorang guru bahasa Arab ingin mengetahui apakah rata-rata nilai UAS bahasa Arab siswa kelas 12 IPA 2 adalah 65. Lalu diambil 20 data nilai UAS siswa kelas 12 IPA 2 yaitu 66, 64, 65, 66, 67, 64, 65, 66, 67, 65, 68, 64, 65, 67, 66, 65, 67, 66, 65, dan juga 67. Dengan taraf uji 5%, apakah rata-rata nilai UAS bahasa Arab kelas 12 IPA 2 65 atau tidak? Jadi nanti di sini kita akan melakukan pengujian menggunakan aplikasi RStudio. RStudio itu merupakan pemrograman lingkungan yang sangat populer untuk analisis statistika loh teman-teman. Jadi RStudio ini adalah aplikasi yang sangat efektif untuk melakukan perhitungan statistika karena integrasinya dengan bahasa pemrograman. Langsung saja di sini juga ada langkah-langkahnya untuk kita gunakan dalam aplikasi RStudio. Yang pertama itu kita akan menginstal package. Kita dapat mengetikkan sintaks nanti di aplikasi RStudio-nya install.pkx. Buka kurung, petik 2, teaching demos, petik 2, tutup kurung. Lalu langkah selanjutnya itu aktifkan package, yaitu library, buka kurung, teaching demos, tutup kurung. Lalu kita mengimport datanya, lalu panggil data yang diimport. Nanti di sini itu kita mengetikkan sintaks nama file yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya itu kita melakukan ujinya.
Nah, selanjutnya teman-teman buat datanya terlebih dahulu pada Excel ya. Setelah sudah buat data di Excel, kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi RStudio-nya. Di sini kita bisa mengklik di sebelah sini untuk lembaran yang baru. Nah, sebelum kita mulai melakukan pengujian, kita masukkan terlebih dahulu data file yang sudah kita buat tadi di Excel dengan cara mengklik import dataset, lalu klik yang from Excel. Nah, klik yang browse. Nah, setelah teman-teman cari file yang akan digunakan, lalu klik saja open. Maka datanya itu akan muncul pada tampilan di data preview. Selanjutnya kita langsung klik import. Nah, nanti tampilannya datanya ada di sini ya. Kita bisa klik ini saja. Kita bisa mengetikkan judulnya terlebih dahulu. Uji hipotesis ragam tidak diketahui. Lalu langkah pertama itu tadi kita akan menginstal package dengan mengetikkan sintaks install package. Nah, nanti di sini tuh akan muncul otomatis, lalu kita klik saja. Lalu kita ketik 2 teaching demos. Selanjutnya kita klik run. Nah, teman-teman di sini kita tunggu sebentar ya karena sedang proses menginstal package tersebut. Nah, setelah terinstall lalu kita mengetikkan sintaks library teaching demos untuk mengaktifkan package tersebut. Library teaching demos. Lalu kita klik run. Selanjutnya kita ini akan memanggil data yang diimport. Kita ketikkan dulu untuk informasinya. Panggil data yang diimport. Kita mengetikkan sintaks nama file tersebut yang sudah kita buat di Excel. Data, nah akan muncul otomatis. Lalu kita klik run. Maka data tersebut akan muncul pada tampilan konsolnya. Selanjutnya kita akan melakukan ujinya dengan mengetikkan sintaks ts data UAS tanda dolar nilai UAS bahasa Arab MU. Karena tadi kita ingin mengetahui nilainya 65 atau tidak, kita di sini ketik angka 65. Alternatif karena dua arah kita ketikkan tuh save. Lalu setelah ketik 2 kita ketikkan koma level 0,95. Kita klik run. Nah, nantinya hasil datanya itu akan muncul pada tampilan konsol ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu sebentar mengenai sintaks yang kita pakai di sini. Mengapa kita di sini menggunakan sintaks tetes? Karena kita melakukan pengujian uji hipotesis atau populasi yang ragamnya tidak diketahui.
maka kita memakai fungsi ini, teman-teman. Lalu kenapa juga di sini kita pakai 65? Karena didapatkan dari contoh kasus yang diambil, yang ditanyakan apakah cukup bukti bahwa rata-rata nilai bahasa Arab di kelas 12 IPA 2 tadi adalah 65. Lalu di sini juga kenapa kita menggunakan two side, karena uji hipotesis satu populasinya ini adalah dua arah, maka menggunakan alternatif sama dengan two side. Lalu kenapa di sini count levelnya adalah 0,95? Karena pada contoh kasus dikatakan bahwa tingkat signifikansinya sebesar 5%. Maka itu untuk mencari konfigurasi levelnya adalah 100% dikurang 5% sama dengan 95%. Lalu jika kita desimalkan menjadi 0,95%. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan hasilnya. Di sini berdasarkan T-table, di mana tolak 0 jika T hitung lebih dari T-table, dan terima 0 jika T hitung kurang dari T-table. Karena taraf signifikansi 5%, itu alfanya berarti 5% sama dengan jika didesimalkan 0,05. Karena dua arah, maka alfanya ini dibagi 2 menjadi 0,025. DF-nya itu adalah 19 yang kita tadi dapatkan dari hasil RStudio. Lalu T hitungnya yang sudah kita dapatkan juga pada hasil RStudio adalah 2,8811. T-table-nya sama dengan 2,09302. Untuk mendapatkan T-table ini, caranya kita buka T-table, kemudian cari letak DF19 di 0,025. Karena taraf signifikasinya sudah kita bagi 2 ya, maka dapat diketahui bahwa nilai T-table-nya adalah segini. Nih, kita cari di tabel DF-nya itu 19, lalu karena dua arah 0,025, nah bisa kita dapatkan 2,09302. Karena T hitung lebih dari T tabel atau 2,8811 lebih dari 2,09302, maka H0 ditolak. Lalu di sini juga berdasarkan p-value di mana tolak H0 jika p-value kurang dari alfa dan terima H0 jika p-value lebih dari alfa. Diketahui p-value-nya ini adalah 0,009567. Ini itu didapat dari hasil RStudio tadi. Lalu alfanya itu karena dua arah, alfanya bagi 2 0,025. P-value 0,009657 kurang dari alfa 0,025, maka hal ini H0-nya itu ditolak. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak cukup bukti rata-rata nilai UAS Bahasa Arab di kelas 12 IPA 2 yaitu 65. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.